Sudah kelihatan? Sudah terlihat belum, Bu? Sudah terlihat, Pak. Sudah kelihatan ya? Slideshow sudah ya, Bu? Iya, sudah bisa terlihat, Bapak silakan. Baik. Selamat pagi, Pak Ilham. Mohon izin kami dari kelompok satu akan memaparkan terkait diagnosa yang sudah kami lakukan di Dinas Komunikasi dan Informatika Pemprov Kepulauan Babel. Eh, ini lokus tulanya mungkin sudah tergambar jelas dan sudah bisa Pak Ilham tangkap juga terkait visi, misi, tugas, dan fungsi dari Diskominfo Provinsi Kepulauan Babel. Lalu dari eh, diagnosa organisasi yang kami lakukan, kami mencoba melakukan analisis lingkungan eksternal menggunakan eh, metode PESTEL. Dilihat dari ada 6 aspek terkait politik, ekonomi, sosial, teknologi, environment, dan legal. Mungkin ini juga sudah bisa secara naratif digambarkan di paparan. Lalu dari wawancara yang kita lakukan dengan Pak Erisko saat itu, dan dengan data dukung yang ditampilkan yang bisa kami dapat dari Lakip tahun 2024, kami melihat ada beberapa gap atau isu yang ada di lingkungan Diskominfo. Yang pertama itu terkait eh, tingkat keamanan informasi yang rentan. Ini bisa dilihat dari implementasi audit keamanan SPBE yang belum optimal atau belum dilaksanakan oleh Diskominfo. Eh, Lalu gap yang kedua itu adanya kelebihan beban kerja yang dilaksanakan oleh SDM. Ini juga bisa dilihat dari komposisi SDM yang belum sesuai dengan peta jabatan di lingkungan Diskominfo. Dan yang ketiga ini terkait pelaksanaan tugas dan fungsi yang belum optimal di lingkungan Diskominfo karena berdasarkan Lakip tahun 2024 ketersediaan sarana dan prasarana, prasarana itu belum memadai hampir sekitar 65%. Nah, ini berikut Pak data dukung terkait gap atau isu masalah yang bisa kami apa dapatkan atau peroleh. Yang pertama itu eh, bahwa di lingkungan eh, Kanwil Pemprov memang sudah ada peraturan gubernur tentang manajemen keamanan informasi SPB, namun produk atau peraturan yang mengatur tentang audit keamanan SPB itu eh, sampai saat ini belum ada. Yang kedua, ini kami ambil dari Lakip tahun 2024 dan begitu juga dengan yang isu yang ketiga. Lalu dari tiga isu atau permasalahan itu kami mencoba untuk melakukan analisis untuk mencari isu yang utama menggunakan metode USG. Ini dilihat dari urgensi, serius, dan growth. Skalanya itu dari 1 sampai 5. Lalu setelah kami diskusikan di kelompok, kami sepakat untuk mengangkat isu prioritas itu. Yang pertama, Pak, tingkat keamanan informasi yang rentan. Lalu dari isu prioritas, kami mencoba untuk mencari akar permasalahan menggunakan analisis fishbone. Di sini ada 6 aspek, yaitu man, method, measurement, material, machine, dan legal. Dari beberapa akar permasalahan yang kami dapat ini, itu kurang lebih ada beberapa, cukup banyak, cukup banyak yang bisa kita eh, cari. Dan dari eh, akar permasalahan yang diperoleh, kami mencoba untuk mencari eh, solusi. Solusi ini mungkin judulnya agak ini ya, agak nanti diperbaiki. Jadi solusi prioritas. Jadi dari 6 aspek akar permasalahan itu, kami memperoleh ada 6 solusi permasalahan dan ada 3 yang solusinya sama. Itu
di aspek metode, mesin, dan legal. Oh maaf, di aspek method, measurement, dan legal. Lalu dari eh, 6 solusi permasalahan, kami sajikan menjadi 4 solusi permasalahan karena ada 3 yang sama. Lalu kami coba untuk mencari solusi prioritas. Solusi prioritas ini menggunakan analisis McNamara dengan pembobotan yang kurang lebih sama, menggunakan skala 1 sampai 5, melihat dari kontribusi biaya layak. Jadi semakin kecil, semakin besar kontribusi dan layaknya, kelayakan suatu solusi itu scoringnya akan semakin tinggi. Lalu kalau biayanya semakin kecil, scoringnya akan semakin tinggi. Lalu dari 4 alternatif solusi itu, kami sepakat untuk eh, solusi prioritasnya adalah yang regulasi pelaksanaan audit keamanan informasi. Jadi yang kami tawarkan di sini adalah eh, suatu bentuk peraturan daerah, dalam hal ini Pergub, yang mengatur tentang keamanan audit keamanan informasi SPBE. Mungkin demikian Pak untuk yang terkait diagnosa organisasi. Terima kasih. Ya, baik Bu Rini, Pak Dion. Suara saya jelas, Bu ya? Kedengaran jelas ya? Oke. Iya, terima kasih. Selamat pagi semua. Shalom, Rahayu buat kita semua. Senang bisa bertemu dengan Bapak Ibu. Dan ini adalah satu kehormatan buat saya diundang dari kementerian lain untuk review hasil kerja lapangan dalam tanda kutip karena nggak ke lapangan juga sebenarnya. Eh, dari Kementerian Hukum dan HAM. Nah, ini bahan-bahan materi yang saya terima itu hari Jumat sore ya, hari Jumat sore. Meskipun 1 minggu sebelumnya saya udah wanti-wanti kalau bisa saya diberi waktu agak panjang untuk bisa membaca laporan dan saya berharap laporan itu adalah laporan utuh gitu, bukan PowerPoint. Jadi saya bisa membaca dengan detail kalau dia dalam bentuk naratif. Nah, sementara dari petunjuk Stula itu bentuk format laporannya belum ditentukan ya, jadi macam-macam formatnya gitu. Tapi alangkah baiknya kalau laporan itu adalah laporan utuh. Yang diberikan itu laporan utuh, kemudian nanti yang ditampilkan pada saat presentasi itu oke lah dengan PowerPoint. Karena kalau dengan PowerPoint itu kita nggak bisa menangkap detail apa yang dimaksud. Lagi pula juga presentasinya kan hanya sangat sebentar kan, 5 sampai 10 menit, jadi tidak utuh kelihatan. Tapi saya coba kembali ke panduan Stula ini. Ini mengingatkan saya pada kegiatan saya hampir 5 tahun yang lalu ya. Karena saya juga seperti jadi peserta gitu. Dan sama juga waktu itu pas COVID, jadi saya nggak bisa turun lapangan via Zoom, tetapi itu bisa teratasi dengan meminta dokumen. Meminta dokumen, jadi kalau kita ke daerah, sebelum ke daerah itu ada beberapa dokumen yang wajib dibaca sebelum kita ke lapangan. Yang pertama itu adalah RPJMD. Karena apapun yang diprogramkan, kalau tidak terangkum di dalam dokumen perencanaan, itu ya nggak bisa dilaksanakan. Karena tidak bisa dianggarkan kan kalau tidak ada di dalam dokumen perencanaan. Nah, saya nggak tahu teman-teman ini bisa mendapatkan RPJMD, Renstra, kemudian DPA, ya, daftar pelaksanaan anggaran itu wajib dipegang itu paling tidak 2 tahun terakhir supaya kita bisa tahu program kegiatan itu ada nggak dalam DPA mereka. Kalau nggak ada, ya itu nggak mungkin dilaksanakan. Nah, ini kalau kita
kembali ke stula yang dirancang oleh teman-teman di Kementerian Hukum dan HAM untuk PKH ini, itu ada 4 ya, ada 4 yang menjadi isu krusial yang harus dibahas di dalam laporan kegiatannya. Yang pertama itu adalah manajemen kinerja, kemudian ada inovasi pelayanan publik, ada pengembangan sumber daya manusia, dan yang terakhir pengembangan potensi asli daerah. Nah, ini tidak semua kelompok menganalisis dengan empat elemen itu gitu. Tidak semua ya. Yang kelihatan di empat isu krusial ini yang dibahas ini di kelompok yang membahas dinas pariwisata. Selebihnya itu hanya concern terhadap manajemen kinerja dan pengembangan SDM. Nah, saya nggak tahu apakah boleh seperti itu atau empat-empatnya harus dibahas. Nah, itu bergantung pada kebijakan di sana. Tapi yang saya mau soroti secara keseluruhan buat teman-teman, yang pertama adalah penulisan ya, penulisan. Kalau kita menulis laporan itu di dalam latar belakang itu harus jelas isu apa yang kita mau angkat. Nah, isu-isu itu banyak beredar di internet ya, hal-hal yang sedang ramai dibicarakan. Nah, dalam menulis itu paling tidak ada beberapa hal yang patut diperhatikan. Yang pertama, dia penting tidak. Kemudian dia aktual tidak. Dan yang ketiga, dia menjadi perhatian banyak orang atau tidak. Dan yang terakhir, dia memberikan dampak yang besar atau tidak. Nah, ketika itu tidak dimasukkan di dalam tulisan, menjadi tulisannya jadi biasa aja gitu. Jadi biasa aja. Nah, apalagi kita metodenya ini kan dengan Zoom ya, dengan Zoom, jadi sangat terbatas untuk mendapatkan informasi karena penginderaan kita tuh hanya terbatas dengan media Zoom tadi. Jadi kita tidak bisa berinteraksi langsung dengan mereka. Tetapi itu bisa diatasi dengan tadi harusnya saya nggak tahu apa teman-teman sudah mendapatkan dokumen-dokumen itu atau tidak. Yang seperti yang saya kemukakan tadi, yang pertama Renstra, RPJMD, kemudian DPA. Semua itu, dan terakhir Lakip 2 tahun terakhir. Berarti kalau